selama 5 tahun. Mertua saya membandingkan saya dengan Anita, mantan kekasih suami saya. Setiap hari, sampai pagi itu, saya berdiri dari meja makan dan berkata, "Suruh saja Anita yang melunasi utang ratusan juta anakmu di bank." Wajah Bu Hani langsung pucat pasi, karena dia tidak tahu sayalah penjamin utang itu, dan sayalah yang bisa menariknya kapan saja. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tolong tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kisah ini akan menguji emosi kalian sampai akhir. Tetaplah menemani saya sampai babak terakhir, karena akhir cerita ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Nama saya Naila, 32 tahun. Saya pemilik sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya membangun perusahaan itu dari nol. Tidak ada yang tahu. Tidak suami saya, tidak juga mertua saya. Mereka mengira saya hanya perempuan biasa dengan tabungan kecil. Saya menikah dengan Edo 5 tahun lalu. Waktu itu, saya percaya pada cinta. Saya percaya bahwa seorang istri tidak perlu memamerkan apa yang ia miliki. Maka, saya menyembunyikan perusahaan saya. Saya membuka rekening dengan nama belakang yang berbeda. Saya membiarkan Edo dan ibunya melihat saya sebagai perempuan sederhana yang beruntung dinikahi anak mereka. Rumah tempat kami tinggal berada di Kebayoran Baru. Rumah besar dengan pagar tinggi dan taman yang terawat. Yang tidak diketahui Edo, sebagian besar uang pembelian rumah itu berasal dari rekening pribadi saya. Akta memang atas nama kami berdua, tetapi dananya dari saya. Mertua saya, Bu Hani, 61 tahun. Seorang perempuan yang menghabiskan hidupnya menjaga citra. Arisan, butik, teman-teman sosialita baginya. Penampilan adalah segalanya. Dan di matanya, saya tidak pernah cukup. Suami saya, Edo, 37 tahun. Seorang lelaki yang lahir dari kemewahan dan tidak pernah benar-benar bekerja keras. Ia menyebut dirinya pengusaha properti. Padahal setiap proyeknya selalu gagal. Dan setiap kegagalan itu, saya yang menambalnya diam-diam. Lalu ada Anita, mantan kekasih Edo. Perempuan yang katanya berkelas, anggun, dan kaya raya. Selama 5 tahun, namanya menjadi pisau yang ditusukkan Bu Hani ke harga diri saya berulang kali. "Kamu tidak akan pernah sebaik Anita," katanya. Kalimat itu menjadi lagu wajib di rumah ini. Tapi malam ini, saya tidak datang untuk mengeluh. Saya datang untuk menceritakan bagaimana sebuah utang ratusan juta yang mereka kira menjebak saya justru menjadi senjata yang menghancurkan ilusi mereka sendiri. Mari kita mulai dari awal. Dari hari-hari ketika saya masih menelan semuanya dalam diam. Awalnya, hinaan itu kecil, sehalus jarum. Bu Hani akan berkata bahwa selera saya kuno, bahwa cara saya menata meja tidak seanggun yang seharusnya, bahwa Anita dulu selalu tahu garpu mana yang dipakai untuk hidangan apa. Saya hanya tersenyum. Saya pikir ini hanya soal waktu. Mertua mana yang tidak rewel? Tetapi waktu tidak menyembuhkan apapun, justru memperburuknya. Setiap bulan, perbandingan itu semakin tajam. Anita pandai memasak rendang. Anita tahu cara berpakaian. Anita berasal dari keluarga terpandang. Dan saya hanyalah perempuan yang, menurut Bu Hani, beruntung bisa masuk ke keluarga sebesar ini. Edo tidak pernah membela saya. Itu yang paling menyakitkan. Ketika ibunya menghina saya di depan tamu, ia hanya menunduk. Ketika ibunya membandingkan saya dengan mantan kekasihnya sendiri, ia hanya menggumam. "Sudahlah, Bu," tanpa kekuatan, tanpa keberpihakan. Saya ingat satu malam, sekitar 2 tahun lalu, kami kedatangan tamu. Teman-teman arisan Bu Hani. Saya memasak sepanjang sore. Saya menata semuanya dengan rapi. Ketika para tamu memuji masakan saya, Bu Hani buru-buru memotong. Ini sih biasa saja. Coba kalian rasakan rendang buatan Anita dulu. Itu baru namanya masakan kelas atas. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut dapur, memegang nampan. Dengan senyum yang dipaksakan. Malam itu,
Untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu mengeras di dalam dada saya. Bukan lagi kesedihan, tapi sesuatu yang lebih dingin. Lalu datang hari yang mengubah segalanya. Edo pulang dengan wajah cemas. Proyek propertinya yang ia banggakan ke semua orang sedang sekarat. Ia membutuhkan pinjaman besar dari bank, ratusan juta. Tetapi aset fisiknya tidak cukup untuk menjadi jaminan. Bank meminta jaminan tambahan berupa likuiditas. Malam itu, Edo duduk di tepi tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, ia memohon kepada saya. "Naila," katanya, "aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu tidak punya banyak. Tapi aku dengar kamu punya sedikit simpanan. Bisakah kamu menjadi penjamin? Hanya formalitas. Aku pasti melunasinya." Saya menatapnya lama. Di dalam kepala saya ada dua suara. Suara pertama berkata, "Jangan, mereka tidak pernah menghargaimu." Suara kedua, suara yang lebih dingin, berkata, "Ini kesempatanmu." Saya memilih suara yang kedua. Saya berkata, "Baiklah, Mas, aku akan membantumu. Tetapi karena aku tidak punya aset besar, aku akan menggunakan rekening tabungan kecilku sebagai jaminan likuiditas." Edo mengangguk gembira. Ia bahkan tidak bertanya berapa isi rekening itu. Ia terlalu sibuk merasa lega. Yang tidak ia ketahui, rekening yang saya sebut tabungan kecil itu adalah salah satu rekening utama perusahaan konstruksi saya. Saldonya jauh lebih besar dari utang yang ia ambil. Dan dengan menjadi penjamin secara hukum, sayalah yang memegang kendali penuh atas nasib utang itu. Saya menemui pengacara saya, Pak Bima, keesokan harinya. Pak Bima sudah mengurus urusan hukum perusahaan saya selama bertahun-tahun. Saya jelaskan semuanya. Ia memandang saya dengan serius. "Bu Naila," katanya, "sebagai penjamin likuiditas, Anda berhak menarik kembali jaminan kapan saja jika ada indikasi gagal bayar atau jika ada indikasi penipuan. Tetapi sekali Anda menarik jaminan, bank akan langsung menyita aset fisik yang dijaminkan. Apakah Anda yakin?" Saya belum yakin saat itu. Saya hanya menyiapkan senjata. Saya belum tahu kapan akan menggunakannya. Saya hanya tahu, suatu hari nanti, saya akan membutuhkannya. Bulan demi bulan berlalu. Proyek Edo tetap gagal, seperti biasa. Angsuran utang mulai menumpuk. Edo selalu meminta saya menunda transfer pembayaran. "Nanti saja, Naila," katanya. "Bulan depan pasti lancar." Saya menurut, tapi diam-diam saya mencatat setiap keterlambatan. Saya membiarkan bank mengirim surat peringatan. Saya menyimpan semuanya. Sementara di rumah, hinaan terus mengalir. Kini perbandingannya tidak lagi soal masakan atau gaun. Bu Hani mulai menyentuh harga diri Edo. "Kamu tidak akan pernah mendapatkan perempuan sehebat Anita kalau kamu terus mempertahankan istri yang seperti ini," katanya suatu pagi. Edo hanya diam. Saya mendengar semua itu dari dapur. Tangan saya gemetar memegang cangkir kopi. Tetapi saya tidak lagi menangis. Saya hanya menghitung. Dalam hati saya tahu waktunya semakin dekat. Suatu sore, Bu Hani memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja ada sebuah gaun. "Pakai ini besok," katanya. "Kita akan mengunjungi butik Anita. Kamu perlu belajar sedikit tentang mode yang pantas. Gaun yang minimalis, yang tidak terlalu mencolok. Karena kamu memang tidak perlu menarik perhatian." Saya menatap gaun itu. Lalu saya menatap Bu Hani. Saya tahu, butik yang ia banggakan itu hanyalah butik biasa. Saya bisa membeli seluruh butik itu dalam sekejap kalau saya mau. Tetapi saya menahan diri. Saya hanya mengangguk. Lalu pergi ke kamar. Di dalam kamar, saya menghubungi Lia, sahabat saya, satu-satunya orang di dunia ini yang tahu siapa saya sebenarnya, lewat panggilan video. Wajahnya muncul dengan raut khawatir. "Bagaimana, Nay? Sudah sampai mana?" tanyanya. "Dia mulai lagi," jawab saya. "Sekarang aku disuruh memakai gaun minimalis dari butik murahan yang ia banggakan. Katanya supaya aku tidak mencolok." Lia menghela napas. "Nay, ini sudah keterlaluan. Aku rasa ini saatnya," kata saya. Lia terdiam sejenak.
Maksudmu utang itu? Tanyanya pelan. Ya, jawab saya. Utang ratusan juta yang Edo ambil, yang aku jamin dengan rekening utama perusahaanku. Mereka mengira aku miskin, padahal mereka sudah menandatangani surat kehancuran mereka sendiri tanpa sadar. Lia menatap saya lewat layar. Hati-hati, Nei, katanya. Bagaimanapun, Edo adalah suamimu. Ini akan menyakitkan. Saya tersenyum getir. Sudah sakit sejak 5 tahun lalu. Lia, jawab saya. Sekarang tinggal mengangkat tumornya saja. Saya memutuskan panggilan. Saya menatap langit-langit kamar. Besok pagi, saya akan memberi mereka satu kesempatan terakhir. Kalau Bu Hani kembali membawa nama Anita di meja sarapan, saya akan meledak. Dan ledakan itu akan menjadi awal dari perang ini. Keesokan paginya, saya tidak memakai gaun itu. Saya justru mengenakan pakaian paling santai yang saya punya. Kaos putih polos dan celana jeans. Saya ingin penampilan kasual itu menjadi pemicunya. Saya ingin Bu Hani meledak duluan. Dan benar saja. Begitu saya duduk di meja makan, Bu Hani menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Naila, apa yang kamu kenakan? Katanya dengan nada jijik. Kita akan keluar hari ini, mengunjungi butik Anita. Selera berpakaianmu bahkan tidak bisa menyamai asisten rumah tangga kita. Ia menoleh ke Edo. Lihat istrimu. Edo, katanya. Aku yakin Anita di usianya dulu sudah jauh lebih matang. Bu Ratna, teman arisanku, kemarin bertanya, mengapa istrimu tidak pernah tampil seanggun Anita? Aku malu. Edo, kamu seharusnya punya istri yang bisa kamu banggakan. Edo hanya melirik saya, lalu kembali menunduk ke piringnya. Sudahlah, Bu, gumamnya. Cuma baju santai. Bu Hani menepuk tangan Edo dengan kesal. Kamu ini bagaimana? Kamu tidak akan pernah mendapatkan perempuan sehebat Anita kalau kamu terus mempertahankan Naila yang seperti ini. Kali ini, perbandingan itu tidak lagi soal gaun. Ini soal harga diri. Ini soal masa depan Edo di mata ibunya. Dan ini persis seperti yang saya tunggu. Saya meletakkan sendok saya. Bunyi logam yang beradu dengan piring menggema di ruang makan yang mewah itu. Saya menatap lurus ke mata Bu Hani. Tatapan saya tidak lagi menyimpan kesedihan. Hanya bara yang siap membakar. Cukup. Bu Hani, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengandung perintah. Bu Hani terkejut. Belum pernah saya memanggilnya tanpa embel-embel ibu. Apa maksudmu? Nai, katanya. Meninggikan suara untuk menutupi keterkejutannya. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Berani, jawab saya. Saya sudah cukup sabar selama ini. Sudah cukup saya mendengar nama Anita diagung-agungkan di rumah ini. Kalau memang Anita sebegitu hebatnya, sebegitu berkelasnya, sebegitu sempurnanya. Saya berhenti sejenak. Saya menoleh ke Edo, yang kini mendongak menatap saya dengan raut khawatir. Lalu, saya kembali menatap Bu Hani. Suruh saja Anita yang membayar semua utang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu, kata saya. Saya sudah tidak akan peduli lagi dengan kalian. Seketika, ruang makan itu sunyi seperti kuburan. Wajah Bu Hani yang tadi marah berubah pucat pasi. Edo membeku. Sendok di tangannya nyaris terjatuh. Apa? Apa yang kamu katakan? Bu Hani tergagap. Utang. Utang apa? Ratusan juta. Edo. Ia menuntut jawaban dari putranya. Edo tergagap. Naila, jangan bicara omong kosong, katanya. Aku sudah bilang aku akan melunasinya. Saya mengabaikan Edo sepenuhnya. Saya menatap Bu Hani yang kini menanyakan kata kunci itu dengan mata melebar. Utang, kata saya mengulang. Dengan nada meremehkan. Ya, utang. Tanyakan sendiri pada anakmu. Saya sudah tidak peduli lagi. Saya berdiri. Kursi saya berderit mundur. Saya mengambil tas yang sudah saya siapkan di samping kursi, tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi. Saya berjalan cepat menuju pintu depan. Di belakang saya, kekacauan baru saja dimulai. Edo dan Bu Hani tertinggal dalam kebingungan, ketakutan. Dan satu pertanyaan
yang siap menghancurkan ilusi kemakmuran mereka. Utang ratusan juta itu, berapa sebenarnya? Saya menarik napas lega begitu kaki saya menginjak luar pagar. Kebebasan terasa manis. Saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi Pak Bima. Pak Bima, kata saya rasa ini saatnya. Silakan aktifkan surat penarikan jaminan. Mulai hari ini, saya bukan lagi Naila yang pasif. Suara pintu rumah yang tertutup di belakang saya terdengar seperti dentuman meriam. Tapi bagi saya, itu adalah suara kebebasan. Dan inilah yang terjadi setelahnya. Di dalam rumah, Edo adalah yang pertama bergerak. Ia tidak percaya. Naila yang selama ini pasif, pendiam, seolah tidak punya kuasa, tiba-tiba melontarkan tuduhan sebesar itu. Ibu, Naila pasti mengarang, katanya. Aku memang punya sedikit masalah proyek, tapi tidak sampai ratusan juta. Dan dia tidak mungkin jadi penjamin. Dia bahkan tidak punya kartu kredit atas namanya sendiri. Duduk, Edo, bentak Bu Hani, suaranya tajam, penuh ketakutan. Naila tidak pernah mengarang. Kalau dia bicara, itu pasti kebenaran yang sudah ia pendam lama. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering panik kalau ada telepon dari nomor asing? Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering berbohong soal rapat mendadak? Edo terdiam. Ia tahu ibunya tidak sebodoh itu. Dan ia tahu Naila menyimpan rahasia tentang utang itu sejak awal. Karena memang dialah yang memanfaatkan Naila. Naila, dengan kesederhanaannya dan penampilannya yang tidak mencolok, adalah penjamin sempurna yang tidak akan dicurigai siapapun, termasuk oleh ibunya sendiri. Mereka bergegas ke ruang kerja Edo yang merangkap gudang dokumen. Mereka mengobrak-abrik tumpukan berkas. Jantung Bu Hani berdebar setiap kali menemukan amplop berlogo bank. Setelah setengah jam pencarian yang panik, Edo menemukan sebuah map merah muda di laci yang biasanya terkunci. Tapi hari itu, anehnya terbuka. Di dalamnya ada surat perjanjian kredit dengan nominal yang mengerikan, 780 juta. Di bagian penjamin, tertera tanda tangan Naila yang rapi dan jelas. Di bawahnya, ada stempel notaris yang mengesahkan bahwa Naila bertanggung jawab penuh atas pelunasan utang itu jika Edo gagal bayar. Dan yang membuat Edo benar-benar lemas, terselip sebuah surat peringatan terbaru dari bank. Berlabel peringatan pertama, indikasi gagal bayar. Tidak mungkin, bisik Bu Hani. Tangannya gemetar memegang kertas itu. 780 juta. Edo terduduk lemas di lantai. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia meremehkan istrinya. Perempuan yang ia jadikan penjamin utang ratusan juta itu. Dia sengaja. Edo, kata Bu Hani. Dia sengaja menjebak kita. Kenapa kamu menggunakan dia sebagai penjamin? Kenapa bukan Anita? Anita tidak akan mau, jawab Edo lemah. Lagi pula, uang Anita semuanya di bawah nama ayahnya. Dia tidak punya likuiditas sebanyak yang Naila miliki saat itu. Bu Hani terdiam. Tanpa sadar, Edo baru saja mengakui sesuatu, bahwa Naila, perempuan yang mereka hina selama 5 tahun, memiliki dana yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Kamu tidak tahu siapa istrimu, Edo, kata Bu Hani dengan suara dingin. Kamu terlalu sibuk membandingkannya dengan mantan kekasihmu, sampai kamu tidak sadar bahwa yang kamu hina selama ini adalah tulang punggung finansial keluarga ini. Di tengah kekacauan itu, ponsel Edo berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Selamat siang, Bapak Edo, terdengar suara dingin dari seberang. Saya, Pak Bima, pengacara Ibu Naila. Saya menghubungi Anda untuk memberitahukan bahwa terhitung hari ini, Ibu Naila secara resmi mencabut semua fasilitas yang ia berikan kepada Anda dan keluarga. Beliau juga telah mengajukan gugatan cerai. Edo terpaku. Pak Bima melanjutkan. Terkait surat perjanjian kredit, jaminan likuiditas yang diberikan Ibu Naila akan ditarik. Mohon segera lunasi sisa pokok utang Anda dalam 3 kali 24 jam. Jika tidak, bank akan melanjutkan proses penyitaan aset yang dijaminkan. Suara Pak Bima dingin dan terukur, seperti palu hakim yang menghantam meja. Edo menjatuhkan ponselnya. Cerai. Penyitaan. Bu Hani
histeris. Tidak bisa, kata Bu Hani. Kita harus menghubungi Naila. Kita harus memohon. Tapi Edo menggeleng dengan tatapan kosong. Dia sudah pergi, Bu. Dia sudah tidak peduli. Dia bilang sendiri. Bu Hani terdiam sejenak. Lalu, seperti orang yang kehilangan akal, ia mendapatkan sebuah ide. Kalau begitu, kita hubungi Anita. Edo mengangkat wajahnya. Anita. Ya, Anita, kata Bu Hani. Matanya berkilat penuh harapan palsu. Anita pasti mau membantu. Dia perempuan berkelas. Terpandang. Kita bisa bilang ini utang kecil yang bisa ia lunasi dalam sekejap. Cari kontaknya. Edo, kalau dia bisa menyelamatkan kita dari Naila, Ibu akan memastikan kamu kembali padanya. Kamu pantas mendapatkan perempuan sehebat dia, bukan pengkhianat seperti Naila. Edo ragu. Aku sudah lama tidak menghubunginya. Bu, katanya. Dia pasti sudah menikah. Tapi Bu Hani mendesaknya tanpa henti. Akhirnya, dengan otak yang sudah tidak berpikir jernih karena panik, Edo mencari kontak lama Anita. Sementara itu, di kantor Pak Bima, saya baru saja selesai menandatangani dokumen penarikan jaminan dan gugatan cerai. Saya menatap Pak Bima dengan tenang. Apakah mereka panik? Tanya saya. Sangat panik. Bu Naila, jawabnya sambil merapikan berkas. Bapak Edo terdengar histeris di telepon tadi. Bagus, kata saya. Beri mereka waktu 24 jam untuk panik. Setelah itu, kita mulai langkah kedua, penyitaan aset. Mereka harus merasakan kehilangan, agar mereka tahu bagaimana rasanya dihina. Pak Bima menatap saya dengan ragu. Tapi, Bu Naila, ini utang yang sangat besar, katanya. Kalau mereka tidak bisa melunasi, jaminan likuiditas Anda yang akan terpakai. Anda yakin? Saya tersenyum tipis. Senyum yang jarang saya tunjukkan di depan suami dan mertua saya. Uang ratusan juta itu hanya seujung kuku dari omset bulanan perusahaan saya. Pak Bima, kata saya. Saya siap kehilangannya demi mendapatkan kembali kebebasan dan harga diri saya. Tapi saya yakin mereka tidak akan membiarkan properti mereka disita begitu saja. Mereka akan mencari uang kemanapun, bahkan ke Anita yang selama ini mereka banggakan. Di sisi lain kota, Edo berhasil menghubungi Anita. Anita terkejut, tapi menyambut panggilan itu dengan suara manis yang penuh kepalsuan. Edo, ya ampun, aku tidak menyangka kamu menelponku, katanya. Ada apa, Edo? Dibimbing oleh ibunya. Menceritakan masalah utang yang mendadak meledak. Ia melebih-lebihkan bahwa Naila telah menipu mereka dan kini mengancam menyita aset atas nama cinta lama, atas nama persahabatan. Ia memohon agar Anita mau membantu melunasi sebagian utang itu. Bu Hani menyahut dari belakang. Anita, sayang, kamu perempuan paling baik dan berkelas, katanya. Kamu pasti mau menolong keluarga Edo. Naila itu tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Terdengar tawa halus dari seberang. Tawa yang membuat Bu Hani merasa lega, seolah penyelamat mereka telah datang. Tante Hani, Edo, aku senang kalian masih mengingatku, kata Anita. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membantu. Suaranya berubah dingin dan datar. Aku sendiri sedang kesulitan, katanya. Ayahku baru saja bangkrut. Semua aset kami disita. Aku bahkan menjual beberapa perhiasanku untuk membayar utang. Lagi pula, kenapa aku harus membayar utang properti mantan kekasihku? Perempuan berkelas sepertiku tidak akan terlibat dalam masalah finansial orang lain. Itu bukan urusanku. Kata-kata Anita seperti tamparan keras di wajah Bu Hani. Ilusi tentang Anita yang sempurna, kaya raya, dan berkelas seketika hancur berkeping-keping. Perempuan yang selama 5 tahun ia agung-agungkan, ternyata hanyalah sosok palsu, yang bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Edo dan Bu Hani hanya bisa saling pandang. Mereka telah kehilangan satu-satunya harapan yang mereka kira nyata. Mereka mengusir penyelamat sejati dan memohon pada ilusi. Malam itu, di sebuah kafe, saya duduk bersama Lia. Jadi, Bu Hani sudah menghubungi Anita, tanya Lia sambil tersenyum. Aku yakin begitu, jawab saya. Dan aku yakin
Anita menolak mentah-mentah. Karena itulah mereka akan tahu harta yang sesungguhnya bukan penampilan, melainkan hati nurani. Lia menatap saya dengan bangga. Aku selalu bilang, kamu yang terbaik. Naila, katanya. Sekarang saatnya kamu mengambil kembali apa yang memang menjadi hakmu. Kebahagiaan dan harga diri. Saya melihat jam tangan saya. Sudah hampir 24 jam sejak saya melangkah keluar dari rumah itu. Besok pagi, proses penyitaan akan dimulai. Saya tahu, kekacauan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pagi kedua. Udara di rumah Bu Hani dan Edo terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada lagi aroma masakan, hanya bau keputusasaan. Bu Hani duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Semalaman ia tidak bisa tidur, dihantui bayangan penyitaan dan suara tawa Anita yang meremehkan. Edo terlihat jauh lebih buruk. Rambutnya berantakan, matanya merah karena menangis. Tapi ia menangisi uangnya, bukan saya. Ia mondar-mandir, mencari cara menghindari tenggat waktu 3 hari dari Pak Bima. Ini semua salahmu, Edo, kata Bu Hani memecah keheningan. Kalau kamu tidak boros dan mengambil utang konyol itu, kita tidak akan begini. Edo balas membentak. Wanita itu benar-benar iblis. Aku tidak tahu dia punya uang sebesar itu. Dia bilang dia mencintaiku, tapi dia meninggalkan kita saat sedang kesulitan. Cinta itu butuh bukti. Edo, kata Bu Hani pelan, dan buktinya adalah Naila. Perempuan yang kamu remehkan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dan dia memilih untuk menghancurkan kita. Mereka mencoba mencari dana kemana saja. Edo menghubungi rekan-rekan bisnisnya, teman-teman sekolahnya, bahkan beberapa mantan pacarnya sebelum saya. Hasilnya, nihil. Tidak ada yang bersedia meminjamkan uang sebesar itu tanpa jaminan jelas. Status sosial Edo yang terlihat glamor ternyata tidak sebanding dengan likuiditas yang ia miliki. Mereka semua tahu reputasi Edo yang sering gagal dalam proyek. Utang ratusan juta itu hanya mengonfirmasi kekhawatiran mereka. Mereka semua menolak. Lirik Edo, menjatuhkan diri di sofa. Mereka bilang, aku sudah kehilangan kredibilitas. Lalu, bagaimana dengan asetnya? Kata Bu Hani tiba-tiba, rumah ini kan atas namamu. Tapi Edo menggeleng dengan getir. Rumah ini, Naila yang membelinya. Bu, katanya, akta memang diubah atas nama kami berdua setelah menikah. Tapi sebagian besar dananya dari rekening dia. Dan yang paling parah, utang itu menggunakan ruko proyek kita sebagai jaminan utama. Ruko yang selama ini menjadi sumber pendapatan kita. Kalau itu disita, kita tamat. Bu Hani terdiam. Ruko proyek itu, tempat ia biasa mengundang teman-temannya untuk pamer wajah kemakmuran mereka. Kalau itu disita, seluruh kota akan tahu. Kita harus menghubungi Naila lagi, kata Bu Hani putus asa, melemparkan semua harga dirinya. Edo mencoba menelpon saya. Panggilan pertama, saya tidak mengangkat. Panggilan kedua, tidak juga. Pada panggilan ketiga, telepon diangkat oleh suara dingin dan berwibawa. Halo, dengan Bapak Edo. Saya Pak Bima, pengacara Ibu Naila. Ibu Naila sudah meminta saya untuk tidak menerima panggilan pribadi dari Anda. Silakan hubungi melalui jalur hukum resmi. Pak Bima, tolong. Saya mohon. Edo memohon. Saya akan bayar utangnya. Beri saya waktu. Katakan pada Naila, saya mencintainya. Maaf, Bapak Edo, jawab Pak Bima. Cinta tidak bisa melunasi utang, dan waktu Anda tinggal kurang dari 48 jam. Kalau Anda benar-benar mencintai Ibu Naila, seharusnya Anda tidak membiarkannya menanggung beban sebesar ini sendirian. Jangan buang waktu saya lagi. Lalu, sambungan terputus. Keputusasaan yang memuncak membuat Bu Hani bertindak nekat. Ia teringat Lia. Ia mencari nomor Lia di ponsel Edo, lalu menelponnya. Lia menjawab dengan nada hati-hati. Halo, Bu Hani, ada apa? Lia, sayang. Tolong Ibu, kata Bu Hani dengan nada manis yang biasa ia pakai di depan umum. Tolong sampaikan pada Naila, kami minta maaf. Kami sangat menyesal.
Ibu tahu, ibu sering salah bicara. Naila itu istri yang baik, tapi kamu juga tahu, ibu punya standar yang tinggi. Di seberang, Lia tertawa sinis. Standar yang tinggi, sampai membandingkan teman sendiri dengan mantan pacar anak ibu, katanya. Bu Hani, Anda tidak menghubungi saya untuk minta maaf. Anda menghubungi saya untuk memanfaatkan Naila lagi. Bukan begitu, Lia, kata Bu Hani. Kami sedang dalam masalah besar. Kalau kamu sahabatnya, kamu harusnya membantu kami. Saya, sahabat Naila, jawab Lia tegas. Dan sebagai sahabat, saya akan mendukung setiap keputusannya. Terutama keputusan untuk membebaskan diri dari lingkungan beracun seperti Anda. Saya tahu semua kebenaran tentang utang itu. Saya tahu Anda berdua terus meremehkan Naila. Dan sekarang, ketika utang itu meledak, Anda berharap dia kembali. Tidak. Ini adalah karma. Tolong, Lia, kata Bu Hani. Kami akan berikan apapun yang Naila mau. Rumah ini, perhiasan ibu. Asal jangan biarkan bank menyita ruko itu. Terlambat. Bu Hani, balas Lia. Naila sudah membuat keputusannya. Saya harap Anda belajar dari kejadian ini. Lalu, telepon ditutup. Bu Hani menjerit frustrasi. Semua jalan tertutup. Lalu Edo teringat satu hal terakhir. Ayah Naila, seorang pengusaha kecil di pinggiran kota. Kita harus ke rumah orang tuanya, kata Edo dengan sisa harapannya. Orang tua tidak akan tega melihat anaknya bercerai. Pasti dia bisa membujuk Naila. Malam itu, mereka memacu mobil menuju rumah orang tua saya. Di perjalanan, Bu Hani sudah menyusun strategi. Ia akan berperan sebagai mertua yang rapuh, memohon dengan air mata. Sementara itu, saya sedang membahas jadwal penyitaan dengan Pak Bima di sebuah hotel. Saya rasa mereka akan datang memohon pada orang tua Anda, kata Pak Bima. Saya sudah menduganya, jawab saya. Itu pola mereka, menyalahkan orang lain, lalu mencari penyelamat. Tapi saya sudah menyiapkan semuanya. Ayah saya tahu seluruh kisah ini, dan beliau akan berdiri di sisi saya. Tengah malam, Edo dan Bu Hani tiba di depan rumah sederhana namun terawat itu. Mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pintu terbuka, dan ayah saya muncul. Wajahnya lelah, namun tegas. Ada apa malam-malam begini, Bu Hani? Tanya ayah saya. Ayah, tolong kami, kata Bu Hani sambil menangis, merangkul kaki ayah saya. Kami mencari Naila. Kami minta maaf. Kami akan lakukan apa saja agar dia mencabut gugatan cerai dan menyelamatkan kami dari utang ini. Ayah saya menarik Bu Hani perlahan. Naila tidak ada di sini, Bu Hani, katanya. Dan mengenai utang itu tanggung jawab kalian, bukan anak saya. Anak saya hanya menolong, dan kalian membalasnya dengan penghinaan. Kalian selalu membandingkan Naila dengan Anita, padahal Anita yang kalian banggakan tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian saat ini. Ayah saya tersenyum getir. Saya sudah tahu semuanya, katanya. Dan saya tidak akan ikut campur. Keputusan Naila adalah yang terbaik untuk dirinya. Pulanglah dan bersiaplah menghadapi konsekuensi perbuatan kalian. Lalu ia menutup pintu dengan tenang. Di dalam mobil, Edo dan Bu Hani hanya bisa menangis tanpa suara. Tidak ada lagi harapan. Esok pagi, nasib ruko proyek itu sudah pasti. Pagi itu, matahari menyinari kantor Pak Bima. Saya duduk di sofa kulit hitam, ditemani secangkir teh hangat. Semalam saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Beban yang saya pikul selama ini akhirnya mulai terangkat. Di hadapan saya, Pak Bima meletakkan beberapa dokumen. Surat kuasa penarikan jaminan, pemberitahuan resmi kepada bank, dan draft akhir gugatan cerai. Bu Naila, hari ini semua dimulai, katanya. Tim bank sudah siap bergerak ke ruko proyek di Jalan Garuda. Mereka hanya menunggu konfirmasi terakhir dari saya sebagai penjamin Anda. Apakah Anda masih teguh? Saya memandang dokumen itu. Saya membayangkan wajah Bu Hani yang sombong, suara Edo yang pasif, bayangan Anita yang selalu menghantui saya. Saya mengingat betapa remehnya mereka memandang saya, hanya karena status yang sengaja saya samarkan. Saya teguh, Pak Bima, kata saya. Saya sudah membuang banyak waktu untuk mereka.
Utang itu sudah mencapai batas gagal bayar. Dan saya, sebagai penjamin, berhak menarik kembali jaminan untuk melindungi aset saya yang lain. Biarkan ruko itu menjadi harga yang harus mereka bayar atas penghinaan mereka. Pak Bima meraih teleponnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tim penyitaan tiba di lokasi. Ruko itu disegel. Semua kegiatan operasional Edo di sana dihentikan. Ruko itu bukan sekedar bangunan. Itu adalah simbol dari kemewahan palsu keluarga Edo. Ruko itu dibeli dengan pinjaman besar yang selalu Edo katakan ia lunasi sendiri. Padahal sayalah yang diam-diam menyuntikkan dana berkali-kali agar angsuran tidak macet. Sambil mengumpulkan bukti bahwa Edo tidak becus mengelola uang. Rencananya sempurna. Sejak seminggu sebelumnya, saya sengaja menahan beberapa transfer angsuran penting, membuat bank mengeluarkan surat peringatan keras. Edo, yang terlalu sibuk menikmati hidup, tidak pernah memeriksa surat-surat itu. Ia hanya menyerahkannya pada saya. Percaya saya akan mengurusnya seperti biasa. Ia tidak tahu saya mengurusnya ke arah yang berlawanan dari harapannya. Tiba-tiba, telepon meja Pak Bima berdering. Asistennya memberitahu bahwa Edo dan Bu Hani sedang berdiri di luar kantor, memohon untuk bertemu saya. Saya dan Pak Bima saling pandang. Suruh mereka menunggu, kata saya. Saya ingin melihat sejauh mana kepanikan mereka. Tapi jangan biarkan mereka masuk. Di luar kantor, Edo dan Bu Hani terlihat menyedihkan. Bu Hani, dengan pakaian yang sedikit lusuh, karena semalaman tidak tidur, menangis di bahu Edo. Mereka yang tadinya angkuh, kini membungkuk memohon di depan resepsionis. Tolong, sampaikan pada Naila, kata Edo. Saya mohon, beri kami waktu. Ruko itu satu-satunya yang tersisa. Resepsionis, yang sudah diinstruksikan Pak Bima, menjawab dengan sopan. Maaf, Bapak Edo, Ibu Naila sedang rapat penting dan tidak dapat diganggu. Semua urusan harus melalui kuasa hukumnya. Bu Hani maju, mencoba menggunakan statusnya. Kamu tidak tahu siapa aku, katanya. Aku mertua Naila. Aku berhak bertemu dengannya. Cepat panggil dia. Tapi resepsionis itu tetap datar. Maaf, aturan di sini sangat ketat. Silakan menunggu atau pulang. Mereka terpaksa menunggu di lobi yang dingin. Mereka mencoba menelpon saya, selalu masuk ke kotak suara. Mereka mencoba menelpon Lia. Teleponnya dimatikan. Mereka seperti dua kapal yang terombang-ambing tanpa nahkoda. Lalu Pak Bima menerima panggilan dari tim penyitaan. Baik, laksanakan, katanya singkat. Ia menoleh ke saya. Proses penyitaan ruko sudah selesai. Bu Naila, segel sudah dipasang. Saya menghela napas panjang. Selesai, kata saya. Bangkit dari sofa. Sekarang kita keluar. Saya dan Pak Bima berjalan melintasi lobi. Begitu melihat saya, Edo dan Bu Hani langsung berhamburan mendekat. Naila, sayang, tolong, jangan lakukan ini, kata Edo. Meraih lengan saya menarik tangan saya dengan cepat. Saya tidak lagi menatapnya dengan cinta, hanya dengan pandangan kosong. Sudah selesai, Edo, kata saya. Utangmu sudah jatuh tempo. Saya sudah mencabut jaminan saya. Ruko itu sudah disita. Kalian sudah tidak punya tempat untuk menghasilkan uang. Wajah mereka seketika berubah. Mereka menyadari saya tidak hanya menggertak. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu tidak sekejam itu, teriak Bu Hani. Saya tidak kejam, Bu Hani, kata saya. Saya hanya melindungi diri dan aset saya dari kerugian yang disebabkan oleh keserakahan anak Anda. Selama ini, Anda dan Edo hanya tahu cara meremehkan saya. Anda pikir saya perempuan bodoh yang bisa kalian injak-injak. Sekarang, kalian tahu siapa saya. Saya penjamin utang anak Anda, dan saya bisa mengambil kembali segalanya saat saya muak. Tapi ruko itu milikku, itu proyekku, Pratap Edo. Pak Bima maju, meletakkan surat penyitaan di depannya. Silakan baca, Bapak Edo, katanya. Aset itu dijaminkan, dan karena Ibu Naila mencabut jaminan likuiditasnya, bank berhak menyita. Semua sesuai hukum. Bu Hani,
Tidak peduli pada orang-orang di lobi yang mulai menonton, berteriak, "Kamu perempuan jahat, kamu iri pada kami. Kamu tidak akan pernah sebaik Anita." Saya tersenyum dingin. "Anita," kata saya. "Anda masih berani menyebut namanya. Perempuan yang Anda puja itu bahkan tidak mau mengangkat telepon anak Anda saat ia memohon bantuan. Anda memuja kekayaan palsu dan menghina penyelamat sejati. Sekarang, nikmati hidup tanpa ilusi kalian." Saya berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh, meninggalkan Edo dan Bu Hani yang berteriak histeris di lobi. Di belakang saya, Bu Hani ambruk di lantai, tak percaya bahwa ilusi kekuasaan mereka runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Tapi cerita ini belum sepenuhnya selesai, karena Bu Hani masih memegang satu ilusi terakhir. Anita didorong oleh keputusasaan dan obsesi yang sudah tidak masuk akal. Bu Hani memaksa Edo melacak keberadaan Anita. Bukan lewat telepon kali ini, tapi langsung. Setelah beberapa jam mencari, Edo mendapatkan alamat yang mengejutkan. Anita kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kawasan elit yang dulu ia tinggali. Apartemen kecil, mungkin itu hanya untuk bersenang-senang, kata Bu Hani. Menolak percaya, mungkin dia sedang menyamar. Ayo, Edo, kita harus membuktikan bahwa Anita masih perempuan yang berkelas. Mereka meluncur menuju alamat itu. Perjalanan membawa mereka dari kemewahan pusat kota menuju area yang lebih padat dan kumuh. Ketika tiba di depan gedung apartemen yang suram, Bu Hani merasakan keraguan besar. Edo mengetuk pintu. Anita yang membuka. Ia terkejut melihat mantan kekasih dan calon mertua lamanya berdiri di sana. Penampilannya jauh dari yang dibayangkan Bu Hani. Ia hanya mengenakan daster rumahan yang kusam, tanpa riasan. Wajahnya lelah dan stres. Edo. Tante Hani, ada apa kalian kemari? Tanya Anita dengan nada tidak ramah. Ia mencoba menutup pintu. Tapi Edo menahannya. Anita, tolong. Kami sangat membutuhkan bantuanmu. Bu Hani yang masih syok. Tiba-tiba mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. Anita, kami tahu kamu sedang menyamar, katanya. Kamu pasti sedang berlibur sederhana. Naila, perempuan jahat itu sudah menggugat cerai Edo dan menyita ruko kami. Kamu harus menolong kami. Anita tertawa. Tawa sinis dan pahit. Ia membuka pintu lebar-lebar, memperlihatkan apartemennya yang berantakan, kecil, dan penuh kardus berisi barang-barang yang tidak terpakai. Tante Hani, buka mata Anda, katanya. Ini hidup saya sekarang. Ayah saya bangkrut. Semua aset kami disita bank. Saya bahkan harus menjual mobil kesayangan saya untuk membayar sewa apartemen ini. Kenyataan itu menghantam Bu Hani seperti palu godam. Ia terhuyung mundur. Ilusi yang ia pegang erat selama 5 tahun. Ilusi tentang perempuan sempurna dan kaya raya. Hancur lebur di depan matanya. Tidak. Tidak mungkin. Bisik Bu Hani. Air mata mulai menggenang. Mungkin, Tante, kata Anita tanpa belas kasihan. Kenapa Tante berharap saya datang sebagai Dewi Penyelamat dengan tas berisi uang tunai? Saya bukan malaikat, saya hanya mantan pacar Edo yang sial. Edo yang sudah putus asa, masih mencoba. Ia menunjukkan surat gugatan cerai saya. Anita, aku sudah bebas, katanya. Kita bisa kembali bersama. Tolong, bantu kami melunasi utang itu. Anita menatapnya dengan jijik. Kembali bersamamu, Edo, katanya. Kamu bodoh. Kamu meninggalkan perempuan yang diam-diam menjadi penyelamat keuanganmu. Dan sekarang kamu datang padaku yang sedang miskin. Aku tidak mau menikahi pria yang bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah utangnya sendiri. Naila benar. Dia jauh lebih kaya dan lebih kuat dariku. Seharusnya kamu menjaganya baik-baik. Plak. Bu Hani menampar pipi Edo dengan keras. Dengar itu. Edo, katanya. Dengar apa kata perempuan yang kamu idam-idamkan? Kamu meninggalkan berlian demi batu imitasi. Untuk pertama kalinya, Bu Hani mengakui kenyataan. Naila,
yang ia hina sebagai perempuan rendah dan tidak berkelas adalah perempuan yang sesungguhnya kaya, berkuasa. Dan yang terpenting, tulus mencintai Edo hingga rela menjadi penjamin utangnya. Sementara Anita yang ia agung-agungkan hanyalah sosok palsu yang lari saat kesulitan. Anita menatap mereka untuk terakhir kali. "Aku tidak akan membantu," katanya. "Tapi aku bisa memberi satu saran, jangan pernah membandingkan istrimu dengan orang lain, apalagi denganku." Naila itu sangat berharga. Kalian baru menyadari nilainya setelah dia pergi. Lalu, pintu apartemen itu tertutup. Edo dan Bu Hani meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang jauh lebih hancur. Mereka telah kehilangan segalanya, harta, harga diri, dan ilusi terakhir mereka. Sementara itu, saya sedang menikmati makan siang bersama Lia di sebuah restoran tenang. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Bima merangkum pertemuan Bu Hani dan Edo dengan Anita. "Bagaimana?" "Benar," Anita menolak. Tanya Lia sambil tersenyum. "Tentu saja," jawab saya. Anita tidak akan pernah mempertaruhkan kekayaan palsunya untuk Edo. Obsesi Bu Hani pada Anita adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka selalu melihat sampulnya, tidak pernah melihat isinya. Dan sekarang, mereka tahu yang sebenarnya, bahwa perempuan yang mereka hina adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Saya meletakkan ponsel itu. "Tetapi ini belum sepenuhnya selesai," kata saya. "Ruko sudah disita, tapi mereka masih tinggal di rumah yang sebagian besar dibeli dari uang saya. Saya ingin mereka tahu bahwa kenyamanan itu bisa hilang kapan saja." Lia menatap saya. "Apa rencanamu?" tanyanya. "Saya akan meminta Pak Bima mengirim surat peringatan resmi," kata saya, "tentang hak penuh saya atas rumah itu dalam proses gugatan cerai. Saya tidak akan mengusir mereka hari ini, tapi saya ingin mereka hidup dengan kesadaran bahwa mereka tinggal di rumah yang bukan lagi milik mereka, bahwa setiap kenyamanan yang mereka nikmati adalah pemberian dari perempuan yang mereka hina." Minggu-minggu berikutnya, kehidupan di rumah Bu Hani dan Edo berubah total. Tidak ada lagi pembantu yang datang, karena tidak ada lagi uang untuk menggaji. Bu Hani, yang puluhan tahun tidak pernah menyentuh dapur, kini terpaksa memasak sendiri. Edo menghabiskan harinya merenungi nasib, tanpa pekerjaan, tanpa proyek, tanpa nama baik. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan status, kenyamanan, dan rasa hormat dari lingkungan yang dulu mereka banggakan. Teman-teman arisan Bu Hani perlahan menjauh. Kabar tentang penyitaan ruko menyebar cepat di kalangan sosialita. Bu Hani, yang dulu paling lantang membicarakan orang lain, kini menjadi bahan pembicaraan. Setiap dering telepon membuat mereka panik. Setiap ketukan pintu membuat mereka melompat. Mereka tahu, saya mengawasi. Dan mereka tahu kenyamanan terakhir yang mereka miliki hanya bertahan selama saya mengizinkannya. Proses perceraian saya berjalan lancar. Pak Bima memastikan bahwa Bu Hani tidak bisa ikut campur dalam urusan hukum, karena ia bukan pihak dalam pernikahan itu. Ia hanya bisa menyaksikan kehancuran putranya dari pinggir. Edo, yang selama 5 tahun merasa berkuasa atas saya, kini tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Pada hari sidang terakhir, saya melihat Edo untuk yang terakhir kalinya. Ia duduk di kursinya, kurus, dengan mata yang cekung. Sisa-sisa kesombongan di wajahnya sudah hilang. Ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan perceraian kami sah, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk di luar gedung pengadilan. Bu Hani menghampiri saya untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan dan penyesalan. "Naila," katanya pelan, "saya minta maaf. Saya salah selama ini." Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak lagi merasakan amarah, hanya ketenangan. "Bu Hani," kata saya, "selama 5 tahun, Anda mencari perempuan sempurna di tempat yang salah. Anda mencarinya pada Anita, sebuah ilusi. Padahal, perempuan yang Anda butuhkan ada tepat di depan mata Anda, mengabdi dalam diam. Anda baru menyadarinya setelah semuanya terlambat." Saya berbalik dan melangkah pergi. Kali ini, langkah saya
tidak lagi terburu-buru. Tidak ada lagi yang mengejar saya. Tidak ada lagi yang harus saya buktikan. Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke kehidupan yang sesungguhnya. Perusahaan konstruksi saya berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Tidak ada lagi beban yang harus saya sembunyikan. Tidak ada lagi penghinaan yang harus saya telan. Saya bisa menjadi diri saya sendiri sepenuhnya. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Rumah yang saya beli sepenuhnya dengan hasil kerja keras saya sendiri. Lia datang membawa 2 piring ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana, jauh dari kemewahan rendang yang dulu dipakai untuk membandingkan saya. Tapi makanan itu terasa lebih nikmat dari semua hidangan mahal yang pernah saya makan di rumah Bu Hani. Kamu tahu, Nih, kata Lia, aku selalu kagum padamu. Bertahun-tahun kamu menahan semuanya. Saya tersenyum. Bukan karena aku lemah, Lia, jawab saya. Tapi karena aku sedang menunggu waktu yang tepat. Kemarahan yang ditahan dengan sabar jauh lebih kuat daripada kemarahan yang diledakkan tanpa rencana. Lia tertawa. Kami menikmati makan sore itu dalam ketenangan yang sudah lama tidak saya rasakan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah, sekalipun, merendahkan orang yang dengan tulus mencintai dan menolong kita. Karena harga diri seseorang tidak terletak pada gaun yang ia pakai atau butik yang ia kunjungi, melainkan pada hati dan kekuatan yang ia simpan dalam diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan penghinaan setiap hari demi mempertahankan rumah tangga yang sudah lama retak, yang dibandingkan dengan masa lalu suaminya, hingga lupa betapa berharganya diri mereka sendiri. Untuk kalian, ketahuilah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Tapi jangan pula menyiksa diri demi orang yang tidak pernah menghargai kalian. Ada juga banyak suami seperti Edo di luar sana. Lelaki yang terlalu sibuk mengejar bayangan masa lalu, sampai tidak melihat permata yang ada di sisinya. Mereka baru menyadari nilai seseorang setelah orang itu pergi. Dan saat itu, semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Hani, membangun ilusi tentang kesempurnaan dan menjadikan ilusi itu senjata untuk melukai menantunya. Mereka memuja sampul dan membuang isi, sampai akhirnya ilusi itu sendiri yang menghancurkan mereka. Edo kini hidup tanpa nama baik, tanpa harta, dan tanpa perempuan di sisinya. Bu Hani menghabiskan hari tuanya dengan penyesalan di rumah yang bukan lagi miliknya. Sementara Anita, ilusi yang mereka kejar, hilang ditelan kenyataan pahitnya sendiri. Dan saya akhirnya bangkit, lebih kuat, lebih bebas, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk tetap diam dalam penderitaan, atau pilihan untuk berdiri dan mengambil kembali harga diri kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Naila? Apakah ia terlalu kejam, atau memang sudah sepantasnya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Suami saya menyuruh saya menandatangani sehelai surat pajak. 3 hari kemudian, rumah peninggalan ayah saya berpindah tangan. Mereka pikir saya buta hukum. Mereka pikir saya hanya perempuan butik yang tidak mengerti angka. Tetapi mereka tidak tahu satu hal. Notaris lama ayah saya masih menyimpan akta yang asli. Halo, Bunda. Selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan tenang hari ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Selamat menyimak sampai akhir. Karena bagian yang paling penting justru ada di ujung cerita. Nama saya Anindya Saraswati. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah butik di kawasan Kemang dan beberapa unit properti di Pondok Indah. Sudah 12 tahun saya menikah dengan seorang pria bernama Reza. Selama ini saya percaya rumah tangga dibangun di atas kepercayaan. Ternyata saya keliru. Pagi itu,
Matahari masuk lewat tirai kamar dengan lembut. Saya duduk di tepi ranjang, memegang cangkir kopi yang biasa saya minum setiap hari. Mas Reza berdiri di depan saya, senyumnya tipis, tetapi tidak sampai ke matanya. "Minum dulu kopinya, sayang," katanya pelan. "Kamu kelihatan capek belakangan ini." Saya tersenyum kecil. Saya tidak tahu. Pagi itu adalah awal dari segalanya, sebab di laci meja kerjanya sudah tersimpan sebuah map coklat. Di dalam map itu ada surat-surat yang akan mengubah hidup saya. Tetapi saat itu saya belum tahu apa-apa. Mari saya ceritakan dari awal, supaya Bunda paham bagaimana semua ini bisa terjadi. Ayah saya seorang pengusaha mebel yang membangun semuanya dari nol. Beliau wafat 5 tahun lalu dan meninggalkan warisan kepada saya, anak tunggalnya. Sebuah rumah besar di Pondok Indah, 2 ruko di Kemang, dan tabungan yang tidak sedikit. Semua itu adalah harta bawaan saya, harta dari darah dan keringat ayah saya sendiri. Saya menikah dengan Reza jauh sebelum ayah saya wafat. Dulu, Reza hanya seorang staf marketing biasa di sebuah perusahaan menengah. Saya mencintainya karena dia sederhana, atau setidaknya begitulah yang saya kira. Saya bahkan menolak warisan ayah agar tidak terlihat memandang rendah suami saya. Setelah ayah wafat, semuanya perlahan berubah. Reza berhenti dari pekerjaannya. Katanya, dia ingin fokus mengelola usaha keluarga. Usaha keluarga. Padahal yang dia maksud adalah harta peninggalan ayah saya. Saya membiarkannya. Saya pikir sebagai istri. Saya harus percaya pada suami, ibu mertua saya, Bu Sutina. Mulai sering menginap di rumah kami. Awalnya beliau ramah, membawakan rendang, menanyakan kabar, memeluk saya. Tetapi lama-lama beliau mulai mengatur, mulai dari dapur sampai ke urusan keuangan. Anin, perempuan yang baik itu, menyerahkan semua harta pada suaminya. Kata beliau suatu sore, saya hanya diam. Saya tidak mau bertengkar dengan orang tua. Lalu datang adik ipar saya, Wulan. Adik perempuan Reza, usianya 30 tahun. Wulan baru bercerai dan pindah ke rumah kami dengan 2 kopernya. Sejak Wulan datang, suasana rumah berubah menjadi dingin dan penuh bisik-bisik. Saya sering memergoki mereka bertiga berbicara pelan di ruang tengah. Begitu saya masuk, mereka langsung diam, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi saya tidak punya bukti. Saya hanya seorang istri yang sibuk dengan butiknya dan terlalu percaya. Retak pertama dalam rumah tangga saya muncul 3 bulan lalu. Malam itu, saya mendengar Wulan dan Reza berdebat di balik pintu kamar. "Kapan, Mas? Aku butuh uang itu sekarang," kata Wulan dengan suara tertahan. "Sabar. Aku sedang urus surat-suratnya. Anin tidak boleh curiga," jawab Reza. Jantung saya berhenti sejenak. "Surat apa? Uang yang mana?" Saya berdiri di lorong dengan kaki gemetar. Saya ingin menggedor pintu itu. Tetapi saya menahan diri. Saya tahu kalau saya bertindak gegabah, saya akan kalah. Maka saya kembali ke kamar. Saya berbaring. Dan untuk pertama kalinya, saya berpura-pura tidur. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Pikiran saya melayang ke ayah, kepada janji yang pernah saya ucapkan di pemakaman beliau, bahwa saya akan menjaga semua yang beliau tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Dan malam itu, saya bersumpah pada diri sendiri, saya tidak akan menyerah tanpa melawan. Sejak malam itu, tekanan di rumah semakin terasa setiap hari. Bu Sutina mulai memperlakukan saya bukan seperti menantu, tetapi seperti pembantu. "Anin, cuci piring itu." "Anin, setrika baju Wulan." "Anin, kamu ini tidak becus mengurus rumah." Saya menelan semuanya dalam diam, sambil terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Suatu pagi, saat saya hendak berangkat ke butik, Reza menahan lengan saya. "Mulai sekarang, kamu tidak usah terlalu sibuk dengan butik," katanya. "Fokus di rumah saja." Saya tahu maksudnya. Dia ingin saya menjauh dari sumber penghasilan saya sendiri. Saya mengangguk pura-pura setuju. Tetapi tetap pergi ke butik lewat pintu belakang setiap hari. Mbak Asih,
pembantu setia kami, diam-diam menjadi mata dan telinga saya. Bu, bisiknya suatu sore, sambil berpura-pura menyapu di dekat saya. Tadi Pak Reza dan Bu Wulan bicara di ruang kerja. Mereka menyebut-nyebut soal notaris baru. Saya menatap Mbak Asih dan menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak. Tolong terus perhatikan. Sejak saat itu, saya hidup dengan dua wajah. Di depan mereka, saya istri yang patuh dan lemah. Tetapi di dalam, saya seorang perempuan yang sedang menyusun pertahanan untuk hidupnya. Setiap senyuman palsu yang saya berikan, saya simpan sebagai bahan bakar untuk hari pembalasan. Dan hari itu, saya tahu, sudah semakin dekat. Keesokan paginya, semua tampak normal. Terlalu normal. Reza membuatkan saya kopi. Bu Sutina memasak nasi goreng. Wulan menyapa dengan manis. Saya tahu senyuman itu palsu. Tetapi saya membalasnya dengan senyuman yang sama palsunya. Mulai hari itu, saya berhenti menjadi istri yang buta. Saya mulai memperhatikan segalanya. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Sore itu, Reza pulang membawa setumpuk dokumen di tangannya. Tanin, ada formulir pajak tahunan yang harus kamu tanda tangani, katanya santai. Ini rutin saja, tanda tangan di sini, dan cap jempol di kolom bawah. Saya menatap kertas itu. Halamannya tebal, penuh angka dan istilah hukum. Saya hendak membacanya, tetapi Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Sudah, tidak usah dibaca semua. Nanti pusing, katanya sambil tertawa kecil. Saya ragu. Tetapi karena dia suami saya menurut. Saya tanda tangan. Saya cap jempol. Saat itu saya tidak tahu. Saya baru saja menandatangani jurang untuk diri saya sendiri. Reza langsung mengambil dokumen itu, lalu memasukkannya ke dalam map coklat. Map yang sama, yang selama ini tersimpan rapi di laci meja kerjanya. Malam itu, dia tidur dengan lelap. Sementara saya, entah kenapa, merasa gelisah. Insiden kedua terjadi 3 hari setelahnya. Telepon genggam saya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi bank. Permohonan pengalihan kepemilikan aset properti sedang dalam proses verifikasi. Jari saya membeku di layar. Properti yang mana? Saya tidak pernah mengajukan apapun. Darah saya berdesir. Saya membuka rincian transaksi itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, Rumah Pondok Indah. Atas nama pemohon, Reza Pratama, suami saya. Nilai aset yang dialihkan, 9,2 miliar rupiah. Saya hampir menjatuhkan telepon. Mereka benar-benar melakukannya. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak boleh panik. Tidak sekarang. Saya menelpon layanan pelanggan bank, mencoba membuat suara saya setenang mungkin. Selamat pagi, saya Anindya Saraswati. Saya ingin membatalkan proses pengalihan aset ini. Suara di seberang terdengar ragu sejenak, lalu menjawab dengan sopan. Mohon maaf, Bu. Proses ini sudah disertai surat kuasa yang sah dari Ibu sendiri. Surat kuasa, dada saya sesak. Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Tetapi ada tanda tangan dan cap jempol Ibu di dokumen ini, lengkap dengan akta notaris. Saat itulah saya mengerti. Formulir pajak itu bukan formulir pajak. Itu adalah insiden ketiga dan yang paling menghancurkan. Saya teringat malam ketika Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Di balik halaman yang dia tutup, tersembunyi surat kuasa pengalihan seluruh harta saya. Mereka memanfaatkan kepercayaan saya. Mereka menjadikan tanda tangan saya sebagai senjata. Saya menutup telepon. Tangan saya dingin, tetapi kepala saya mulai jernih. Menangis tidak akan mengembalikan rumah ayah saya. Yang saya butuhkan adalah bukti. Saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. Setiap akta punya catatan aslinya, dan catatan asli itu tidak tersimpan di laci Reza. Malam itu, saya tak tahu di mana harus mulai. Insiden keempat terjadi saat makan malam keluarga. Wulan datang ke meja dengan wajah berseri, memamerkan map biru di tangannya. Mas, akta rukonya sudah jadi, katanya. Lupa bahwa saya ada di sana. Reza menatapnya tajam. Tetapi sudah terlambat. Saya mendengar semuanya. Ruko yang mana? Wulan, tanya saya. Berpura-pura tidak mengerti. Wulan tergagap. Bukan apa-apa. Mbak, cuma surat usaha biasa. Bu Sutina cepat-cepat menimpali. Sudah,
Makan saja. Jangan banyak tanya soal bisnis suami. Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat satu nama lagi yang ikut bermain. Wulan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun daftar di kepala saya. Reza yang merencanakan. Wulan yang menjadi otak serakahnya. Bu Sutinah yang menutupi semuanya. Mereka bekerja sama, rapi dan dingin, untuk merampas warisan ayah saya sepotong demi sepotong. Tetapi mereka melupakan satu hal. Saya masih punya akses ke masa lalu ayah saya. Insiden kelima datang 2 hari kemudian, di butik saya sendiri. Pagi itu, saya tiba di Kemang dan menemukan gembok gudang butik sudah diganti. Karyawan saya, Mbak Sari, menghampiri dengan wajah bingung dan ketakutan. Bu, tadi Pak Reza datang. Katanya gudang mau diaudit. Kunci lama diganti semua. Saya menggenggam tas saya erat-erat. Gudang itu menyimpan seluruh stok dan pembukuan butik. Mereka mulai memutus saya dari sumber penghasilan saya sendiri. Langkah demi langkah. Mereka ingin membuat saya tak berdaya, tak punya uang, tak punya rumah. Supaya ketika saya akhirnya tahu, saya sudah terlalu lemah untuk melawan. Tetapi mereka salah menilai saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Saya memanggil tukang kunci, membuka gudang itu di depan saksi, dan memotret seluruh isinya. Lalu saya memindahkan seluruh pembukuan asli butik ke tempat yang hanya saya yang tahu. Kalau mereka ingin bermain dengan dokumen, saya akan bermain lebih rapi dari mereka. Insiden keenam adalah yang paling menyakitkan hati saya. Malam itu, Bu Sutinah memanggil saya ke ruang tengah. Reza dan Wulan duduk di sampingnya. Anin, kata Bu Sutinah dengan nada dingin, sebaiknya kamu pulang dulu ke rumah ibumu. Rumah ini sedang banyak urusan. Kehadiranmu hanya membuat suasana tidak nyaman. Saya menatap Reza, suami saya, berharap dia membela saya, tetapi dia menunduk. Iya, Anin, katanya pelan. Mungkin sebaiknya kamu istirahat dulu di tempat lain. Hati saya seperti diiris. Pria yang dulu menggandeng tangan saya di pelaminan, kini mengusir saya dari rumah yang dibangun oleh ayah saya sendiri. Dengan uang ayah saya sendiri, saya berdiri. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Baik, kata saya, tenang. Saya akan pergi malam ini juga. Wulan tersenyum sinis. Akhirnya sadar diri juga, gumamnya. Cukup keras untuk saya dengar. Saya berbalik. Tetapi sebelum keluar, saya menatap mereka satu persatu. Saya akan kembali. Malam itu saya tidur di sebuah hotel kecil, sendirian, dengan satu koper. Tetapi anehnya, saya tidak merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Untuk pertama kalinya, saya tidak perlu berpura-pura tersenyum pada orang yang mengkhianati saya. Dan di hotel itu, saya teringat satu nama yang sudah lama saya lupakan. Pak Bram. Sebelum saya menemui Pak Bram, ada satu pukulan lagi yang harus saya hadapi. Pagi itu, saya hendak membayar gaji karyawan butik lewat aplikasi bank. Tetapi saat saya membuka aplikasi, semua rekening usaha saya tertulis dibekukan. Saldo yang biasa saya kelola untuk operasional butik, kini tidak bisa saya sentuh sama sekali. Saya menelpon bank, dan jawaban yang saya terima membuat dada saya sesak. Rekening itu dibekukan atas permintaan Reza, dengan alasan ada sengketa kepemilikan usaha. Mereka benar-benar memutus setiap urat nadi keuangan saya, satu per satu. Tetapi saya tidak menyerah. Saya membayar gaji karyawan dari tabungan pribadi yang masih saya pegang. Malam itu, di kamar hotel, saya menatap layar telepon yang penuh notifikasi tagihan. Untuk sesaat, rasa putus asa menyelinap masuk. Mereka begitu rapi, begitu kejam. Tetapi kemudian saya teringat ayah saya yang dulu pernah bangkrut, lalu bangkit lagi. Selama kamu masih punya kebenaran, Nak, kata beliau dulu, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Insiden ketujuh adalah titik balik segalanya. Pak Bram adalah notaris kepercayaan ayah saya sejak puluhan tahun lalu. Beliau yang mengurus seluruh akta properti ayah jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Pagi itu saya menemui beliau di kantornya yang sederhana di kawasan Tebet. Pak Bram menyambut saya dengan wajah penuh keprihatinan. Nak Anin, katanya.
Bapak sudah menduga ini akan terjadi. Suamimu pernah datang ke sini? Saya terkejut. Datang ke sini. Untuk apa? Pakistan. Dia ingin Bapak memasukkan akta hibah. Bapak menolak. Maka dia mencari notaris lain. Tangan saya gemetar. Tetapi kali ini bukan karena takut. Karena harapan. Pak Bram, apakah Bapak masih menyimpan akta asli dari semua properti ayah saya? Pak Bram tersenyum. Beliau membuka brankas tua di sudut ruangan. Tentu. Nah, akta asli, sertifikat asli, dan surat wasiat ayahmu. Semua ada di sini. Air mata saya jatuh. Bukan air mata sedih. Air mata seorang anak yang masih dijaga ayahnya. Ternyata sebelum wafat. Ayah sudah mendaftarkan seluruh hartanya sebagai harta bawaan saya. Atas nama saya pribadi, bukan harta bersama. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan saya yang sah. Akta yang mereka buat itu palsu. Nak, kata Pak Bram. Dan Bapak bisa membuktikannya. Saat itu juga, rencana mulai terbentuk di kepala saya. Mereka punya akta palsu. Saya punya akta asli yang didukung notaris dan negara. Mereka punya tanda tangan yang dicuri. Saya punya saksi yang melihat mereka mencoba memalsukan. Untuk pertama kalinya, sejak lama, saya tersenyum tulus. Permainan ini belum berakhir. Insiden ke-8. Mereka menaikkan taruhannya. Seminggu kemudian, saya menerima surat dari pengacara Reza. Isinya, gugatan cerai, lengkap dengan tuntutan pembagian harta bersama. Mereka ingin menceraikan saya, lalu mengklaim setengah dari semua harta ayah saya. Saya membaca surat itu dengan tenang, dan saya hampir tertawa. Mereka begitu yakin saya tidak mengerti hukum. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Mereka tidak tahu. Selama 2 minggu terakhir, saya tidak hanya berdiam diri di hotel. Saya sudah menyiapkan akta tandingan, audit pajak, dan 1 permohonan ke notaris bersama Pak Bram. Saya menghubungi Pak Bram malam itu juga. Pakistan. Mereka mengajukan gugatan cerai dan menuntut harta bersama, kata saya. Pak Bram terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar tegas. Justru itu yang kita tunggu. Nah, harta bawaan tidak bisa diganggu, walau bercerai. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Insiden ke-9 terjadi pada malam sebelum pertemuan keluarga besar. Reza menelepon saya. Suaranya berusaha lembut, seperti dulu. Anin, mari kita selesaikan ini baik-baik. Datang ke rumah besok. Kita bicara keluarga. Saya tahu itu jebakan. Mereka ingin menekan saya di depan semua orang, supaya saya menyerah. Saya tersenyum di balik telepon. Baik, Mas. Saya akan datang. Kita selesaikan semuanya. Malam itu, saya menata semua dokumen di atas meja hotel saya. Akta asli, sertifikat asli, surat wasiat ayah, bukti pemalsuan, laporan, audit, surat dari Pak Bram. Semua tersusun rapi di dalam 1 map. Map saya sendiri kali ini, bukan map coklat mereka. Saya memandang map itu lama sekali. Dulu, saya hanya seorang istri yang percaya tanpa pernah bertanya. Sekarang, saya adalah seorang perempuan yang tahu persis apa yang dia miliki dan bagaimana menjaganya. Besok, mereka mengira mereka akan menjatuhkan saya, tetapi mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. Sebelum saya lanjutkan ke hari pertemuan itu, izinkan saya menceritakan apa yang terjadi di balik layar. Karena kemenangan tidak pernah datang dalam semalam. Ia dibangun dari malam-malam tanpa tidur, selama 2 minggu di hotel itu. Saya tidak hanya mengumpulkan dokumen, saya juga belajar. Saya membaca tentang hukum harta perkawinan sampai larut malam. Saya mengerti sekarang, harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Walau terjadi perceraian, suami hanya berhak atas harta bersama, bukan atas warisan ayah saya. Saya juga menemui seorang pengacara perempuan bernama Bu Laras. Beliau mendengarkan cerita saya dengan saksama, lalu menatap saya dengan mata berapi. Bu Anin, katanya, yang mereka lakukan ini bukan sekedar perebutan harta, ini pemalsuan dokumen. Dan pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana. Mereka bisa dipenjara. Saya terdiam mendengarnya. Penjara. Saya tidak pernah berniat sejauh itu. Tetapi kemudian saya teringat wajah ayah saya. Teringat kerja kerasnya selama puluhan tahun. Teringat bagaimana Reza menutup halaman surat itu dengan tangannya, agar saya
tidak membaca. Tidak. Mereka harus bertanggung jawab. Bukan karena saya benci, tetapi karena ini soal keadilan. Setiap hari, Pak Bram membantu saya menyusun bukti, helai demi helai. Beliau menghubungi notaris yang dipakai Reza untuk membuat akta palsu itu. Ternyata, notaris itu tidak pernah benar-benar memverifikasi kehadiran saya. Mereka hanya menempelkan tanda tangan curian dan menganggap semuanya beres. Ini cacat hukum. Nah, kata Pak Bram, akta otentik harus dibuat di hadapan para pihak. Kamu tidak pernah hadir, maka akta mereka batal demi hukum. Tidak punya kekuatan apapun. Saya mengangguk. Setiap kata beliau seperti menambah satu batu bata di benteng saya. Mereka membangun istana di atas pasir, dan saya tahu persis di mana letak fondasinya yang rapuh. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, mereka terus bergerak. Mbak Asih, pembantu lama yang masih setia pada saya, diam-diam mengabari saya setiap hari. Bu, bisiknya lewat telepon suatu malam. Bu Ulan sudah memesan perabot baru untuk kamar ibu. Mereka bahkan sudah membagi-bagi ruko di atas kertas, seolah ibu sudah tidak ada. Mendengar itu, dada saya panas. Tetapi saya menahan diri. Mbak Asih, kata saya, tolong perhatikan kalau ada dokumen yang mereka tinggalkan sembarangan. Foto saja kalau bisa, tetapi jangan sampai ketahuan. Keselamatan Mbak yang utama. Mbak Asih sanggup. Dan dari beliau, saya mendapat satu bukti terakhir yang sangat berharga. Suatu sore, Mbak Asih mengirimkan foto sebuah dokumen di meja makan. Itu adalah catatan tulisan tangan Wulan. Daftar pembagian harta saya, lengkap dengan angka. Rumah untuk Reza, satu ruko untuk Bu Sutina, satu ruko, dan mobil untuk Wulan sendiri. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang membuat saya merinding. Anin tidak akan tahu apa-apa. Saya menyimpan foto itu baik-baik. Itu adalah bukti niat mereka. Hitam di atas putih. Sekarang saya punya semuanya. Akta asli, surat wasiat, bukti pemalsuan, bukti niat jahat. Saya tinggal menunggu panggung yang tepat untuk membongkar semuanya. Dan panggung itu, mereka sendiri yang menyiapkannya. Pertemuan keluarga besar esok hari. Malam terakhir di hotel. Saya menelepon Pak Bram untuk memastikan semuanya siap. Pakistan, besok Bapak bisa hadir di rumah Pondok Indah, tanya saya. Tentu. Nak, jawab beliau. Bapak akan datang membawa seluruh akta asli. Dan Bu Laras juga. Kita akan selesaikan ini di depan mata mereka semua dengan cara yang paling sah. Saya menutup telepon. Lalu, saya berdiri di depan jendela kamar hotel. Di bawah sana, kota Jakarta bergerak seperti biasa. Lampu-lampu berkelip tanpa peduli. Saya memandang bayangan diri saya di kaca. Perempuan yang sama, tetapi tidak lagi rapuh. Besok, saya tidak datang sebagai korban. Saya datang sebagai pemilik sah dari segalanya. 3 hari sebelum pertemuan itu, terjadi satu peristiwa yang nyaris membuat rencana saya gagal. Sore itu, Wulan tiba-tiba muncul di depan hotel tempat saya menginap. Entah bagaimana dia tahu saya ada di sana. Mungkin dia menyuruh seseorang mengikuti saya. Dia berdiri di lobi dengan tas mahal dan senyum yang sama sinisnya seperti biasa. Mbak Anin, katanya, duduk di depan saya tanpa diundang. Kita bicara baik-baik. Yuk. Mas Reza sudah lelah dengan semua ini. Tanda tangani saja surat cerainya. Ambil uang pesangon, 500 juta. Itu cukup untuk perempuan sepertimu memulai hidup baru di tempat lain. Saya menatapnya tenang. 500 juta sebagai ganti warisan ayah saya yang bermiliar-miliar. Wulan, kata saya pelan. Kamu pikir saya tidak tahu rumah itu bernilai berapa? Senyumnya sedikit memudar. Mbak, jangan macam-macam. Suratnya sudah sah. Mbak tidak akan menang. Kalau memang sudah sah, jawab saya. Kenapa kamu repot-repot datang ke sini membujuk saya? Wulan terdiam. Dia tidak menyangka saya akan membalik pertanyaannya seperti itu. Saya berdiri, memberi tanda bahwa pembicaraan ini selesai. Pulanglah, Wulan, dan sampaikan pada kakakmu. Saya akan datang ke pertemuan itu. Tetapi saya tidak datang untuk menyerah. Saya datang untuk mengembalikan apa yang kalian curi.
Wulan menatap saya dengan mata penuh kebencian, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah dia pergi, tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah. Mereka begitu yakin saya bisa dibeli dengan 500 juta. Seolah harga diri saya sebegitu murahnya. Tetapi justru kejadian itu membuat tekad saya semakin bulat. Malam itu, saya menelpon Bularas, pengacara saya, dan menceritakan semuanya. Bagus, kata Bularas setelah mendengar cerita saya. Tawaran damai itu menguntungkan kita. Itu artinya mereka tahu posisi mereka lemah. Orang yang yakin menang tidak akan menawar damai. Besok kita susun ulang strateginya. Kita siapkan semua dokumen, dan kita pastikan tidak ada celah. Saya tersenyum mendengarnya. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar punya pendukung. 2 hari kemudian, saya dan Bularas menghabiskan sepanjang malam menata bukti. Kami menyusunnya seperti menyusun cerita, dari awal sampai akhir, agar mudah dipahami siapapun. Akta asli di atas, lalu bukti pemalsuan, lalu laporan notaris, lalu catatan tangan Wulan. Ketika kamu membongkar ini di depan mereka, kata Bularas, mereka tidak akan punya tempat bersembunyi. Saya memandang tumpukan dokumen itu, dan saya teringat malam pertama saya curiga. Malam ketika saya mendengar Reza dan Wulan berbisik di balik pintu kamar. Saat itu, saya hanya seorang istri yang ketakutan, tanpa bukti dan tanpa keberanian. Sekarang, saya adalah perempuan yang memegang seluruh kebenaran di tangannya. Pagi itu, langit Jakarta cerah, seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Saya mengenakan blazer kerja berwarna gelap. Rambut saya disanggul rapi. Di tangan saya hanya ada satu map, tetapi di dalamnya tersimpan seluruh kebenaran. Saya melangkah masuk ke rumah Pondok Indah, rumah ayah saya dengan kepala tegak. Di ruang tamu, mereka sudah menunggu. Reza duduk di tengah, ditemani pengacaranya. Bu Sutinah duduk di sampingnya, memakai gelang emas yang dulu milik ibu saya. Wulan berdiri di dekat jendela, melipat tangan dengan senyum penuh kemenangan. Dan di sudut ruangan, beberapa kerabat keluarga besar ikut hadir sebagai saksi. Akhirnya kamu datang juga, Anin, kata Reza, mencoba terdengar berwibawa. Duduklah. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Tanda tangani saja surat ini. Dan semua beres. Pengacaranya menyodorkan map coklat yang sudah saya kenal. Surat cerai dan pelepasan harta. Saya tidak duduk. Saya berdiri di tengah ruangan dan tersenyum tenang. Sebelum saya tanda tangani apapun, kata saya ingin semua orang di sini tahu satu hal. Bu Sutinah mendengus. Tahu apa? Kamu cuma menantu. Harta ini sudah jadi urusan keluarga kami. Benar, Bu, jawab saya. Ini memang urusan keluarga saya, keluarga almarhum ayah saya. Ruangan mendadak hening. Wulan menurunkan senyumnya sedikit. Saat itulah pintu terbuka. Pak Bram masuk, diikuti Bularas, pengacara saya. Wajah Reza langsung memucat. Dia mengenali Pak Bram, notaris yang dulu menolak permintaannya. Siapa mereka? Tanya Bu Sutinah dengan suara mulai gugup. Perkenalkan, kata saya tenang. Notaris ayah saya dan pengacara saya. Mari kita bicara hukum. Pak Bram membuka tasnya, lalu meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Saudara Reza, kata beliau, akta hibah yang Anda gunakan untuk mengalihkan rumah ini palsu. Akta otentik harus dibuat di hadapan kedua pihak. Nyonya Anindya tidak pernah hadir, maka akta Anda batal demi hukum. Tidak punya kekuatan sama sekali. Ini akta yang asli. Reza meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ini tidak mungkin, gumamnya. Sangat mungkin, Saudara Reza, kata Bularas dingin. Dan ada lagi yang harus Anda dengar. Seluruh properti ini terdaftar sebagai harta bawaan klien saya. Warisan dari ayah kandungnya. Bularas membuka map keduanya dan membacakan dengan suara jelas. Berdasarkan hukum, harta bawaan tetap menjadi milik istri, walaupun terjadi perceraian. Suami tidak punya hak atas harta bawaan istri. Tidak sejengkal pun, tidak serupiah pun.
Jadi, gugatan cerai Anda dengan tuntutan harta bersama ini tidak ada artinya. Wulan maju. Wajahnya merah padam. Bohong. Mas Reza sudah mengurus semua suratnya. Saya menatap Wulan dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar foto dari map saya. Surat ini, maksud kamu? Wulan, kata saya. Meletakkan foto catatan tulisan tangannya di meja. Daftar pembagian harta saya dengan tulisan tanganmu sendiri. Anin tidak akan tahu apa-apa. Wulan terdiam membatu. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa menggeleng tidak percaya. Bu Sutina berusaha menyelamatkan keadaan. Itu cuma coret-coretan biasa. Anin, coret-coretan. Bu, kata saya. Yang membagi rumah, ruko, dan mobil milik almarhum ayah saya. Saya mengeluarkan dokumen demi dokumen, meletakkannya satu persatu di atas meja. Ini bukti pengalihan rumah yang Anda ajukan dengan tanda tangan curian. Ini laporan dari notaris yang Anda pakai, yang mengakui tidak pernah memverifikasi saya. Dan ini surat wasiat ayah saya yang menyatakan semua ini milik saya seorang. Reza terjatuh ke kursi, kepalanya tertunduk. Anin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Kata saya. Suara saya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa berat. Jelaskan kenapa kamu menutup halaman surat itu dengan tanganmu, supaya aku tidak membaca. Atau jelaskan kenapa kamu menyuruh ibumu mengusirku dari rumah yang dibangun ayahku. Reza tidak menjawab. Tidak ada yang bisa dia jawab. Bu Laras melanjutkan dengan suara tegas. Saudara Reza, Saudari Wulan, dengarkan baik-baik. Pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara. Klien saya berhak melaporkan kalian ke pihak berwajib kapan saja dia mau. Mendengar kata penjara, Bu Sutina langsung berdiri, lalu jatuh berlutut di depan saya. Amin. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf, tolong jangan penjarakan anak-anak ibu, ratapnya. Saya menatap perempuan yang dulu mengusir saya dari rumah ini tanpa belas kasihan. Perempuan yang memakai gelang ibu saya sambil menyuruh saya pergi. Hati saya tidak bergetar. Bu, kata saya pelan. Dulu saya memanggil ibu seperti ibu saya sendiri. Saya menyerahkan dapur, keuangan, bahkan harga diri saya demi menjaga keluarga ini. Dan ibu membalasnya dengan mengusir saya, lalu membagi-bagi warisan ayah saya. Sekarang, ibu berlutut. Tetapi keadilan tidak bisa dibeli dengan air mata yang terlambat. Wulan, yang sejak tadi membatu, tiba-tiba berteriak, "Ini tidak adil. Kami juga butuh hidup." Saya menoleh padanya dengan tenang. Butuh hidup, Wulan. Maka bekerjalah seperti ayah saya dulu. Beliau membangun semua ini dari nol, bukan dengan mencuri tanda tangan orang lain. Wulan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata sinis untuk dilontarkan. Saya berpaling kepada seluruh kerabat yang hadir sebagai saksi. Bapak, Ibu sekalian, kata saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya datang untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saya. Hak dari peninggalan ayah saya. Mulai hari ini, rumah dan seluruh properti ini kembali atas nama saya secara sah. Bu Laras mengeluarkan dokumen terakhir, akta tandingan yang sudah disahkan. Pengalihan palsu sudah dibatalkan oleh notaris dan didaftarkan ulang atas nama yang sah. Rekening yang sempat dibekukan juga sudah dikembalikan sepenuhnya kepada klien saya. Secara hukum, semuanya selesai. Tinggal satu pertanyaan, apakah ini akan dibawa ke ranah pidana? Semua mata tertuju pada saya. Reza menatap saya dengan tatapan memohon. Saya menarik napas panjang. Saya memikirkan ayah saya dan apa yang akan beliau inginkan. Saya tidak akan melaporkan kalian ke polisi, kata saya akhirnya. Mereka tampak lega sejenak. Tetapi dengan satu syarat, kalian bertiga harus pergi dari rumah ini hari ini juga. Selamanya. Tidak ada yang membantah. Reza menandatangani surat cerai. Kali ini atas kehendak saya. Bu Sutina melepas gelang emas ibu saya dan meletakkannya di meja
dengan tangan gemetar. Wulan mengemasi kopernya dalam diam, tanpa berani menatap mata saya lagi. Satu persatu, mereka keluar dari rumah yang dulu mereka kira sudah menjadi milik mereka setelah pintu tertutup di belakang mereka. Rumah itu terasa hening untuk waktu yang lama. Saya berdiri sendiri di ruang tamu, di tengah rumah yang dibangun ayah saya. Pak Bram menepuk bahu saya pelan. "Ayahmu pasti bangga, Nak," katanya lembut. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, air mata saya jatuh tanpa beban. Hari itu menjadi akhir dari satu babak dan awal dari babak yang baru. Tetapi cerita tidak berhenti begitu saja. Ada hal-hal yang ingin saya ceritakan setelahnya. Karena keadilan bukan hanya soal merebut kembali apa yang hilang. Keadilan juga soal bagaimana kita memilih untuk hidup sesudahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar mulai tersebar di antara keluarga besar. Para kerabat yang dulu diam, kini mulai bersuara. Mereka melihat sendiri kebenarannya. Banyak yang datang meminta maaf pada saya, karena dulu pernah ikut menyalahkan saya. Saya menerima mereka dengan hati terbuka. Saya tidak ingin menyimpan dendam pada siapapun. Reza, mantan suami saya, ternyata jatuh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Tanpa harta saya, dia tidak punya apa-apa. Pekerjaannya sudah lama dia tinggalkan. Saya mendengar dia kini menumpang di rumah kontrakan kecil, dengan utang di mana-mana. Utang yang dulu dia buat dengan menjaminkan akta palsu, yang kini sudah tidak berlaku. Wulan, yang dulu memamerkan map biru itu, juga kehilangan segalanya. Mobil yang sudah dia incar tidak pernah menjadi miliknya. Begitu pula ruko yang dia idamkan. Saya dengar dia kembali tinggal di kampung, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Setiap kali saya teringat senyum sinisnya dulu, saya hanya bisa menggeleng pelan. Bu Sutina, ibu mertua saya, pindah ke rumah Wulan di kampung. Gelang emas ibu saya yang dulu beliau pakai, kini sudah kembali ke tangan saya. Saya menyimpannya bukan sebagai kemenangan, tetapi sebagai kenangan akan ibu saya. Kadang saya berpikir, andai dulu beliau memilih menyayangi saya, hidupnya pasti berbeda. Tetapi saya tidak menghabiskan waktu memikirkan nasib mereka terlalu lama. Saya punya hidup yang harus saya bangun kembali. Mimpi yang dulu sempat saya tunda. Butik saya di Kemang, yang dulu hampir mereka rampas, kini saya kelola dengan sepenuh hati. Saya merekrut karyawan baru. Saya melatih perempuan-perempuan muda yang ingin mandiri. Mbak Sari, karyawan yang dulu ketakutan saat gudang digembok, kini menjadi tangan kanan saya. Mbak Asih, pembantu setia yang membantu saya diam-diam. Saya angkat menjadi kepala rumah tangga. Saya menaikkan gaji mereka. Saya memberi mereka rasa aman yang dulu pernah hilang dari saya. Karena saya tahu betul bagaimana rasanya berdiri sendirian ketika semua orang berpaling. Pak Bram, notaris yang menjaga warisan ayah saya, tetap menjadi penasihat saya hingga kini. Setiap kali saya mengambil keputusan besar, saya selalu meminta nasihat beliau lebih dulu. Beliau seperti ayah kedua bagi saya, penjaga terakhir dari semua yang ayah saya tinggalkan. Saya bersyukur, di tengah orang-orang yang mengkhianati, masih ada orang yang setia pada kebenaran. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Saya menjual rumah besar di Pondok Indah itu, bukan karena terpaksa, tetapi karena saya memilih. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit, bayangan pengkhianatan di setiap sudutnya. Saya menggunakan uangnya untuk membangun sesuatu yang lebih berarti dari sekedar rumah. Saya mendirikan sebuah rumah singgah bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Tempat di mana mereka bisa belajar hukum, belajar berdagang, dan menemukan kembali harga diri. Saya menamainya dengan nama ayah saya, supaya namanya hidup dalam kebaikan, bukan dalam perebutan. Setiap kali melihat seorang perempuan bangkit dari sana, saya merasa ayah saya tersenyum. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke rumah singgah itu sambil menangis. Ceritanya mirip dengan cerita saya. Suami dan mertuanya berusaha merampas warisan orang tuanya. Saya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan menatap matanya dalam-dalam. "Dengar," kata saya, "kamu tidak sendirian, dan kamu jauh lebih kuat
dari yang kamu kira. Saya membantunya seperti dulu Pak Bram membantu saya. Saya carikan pengacara untuknya. Saya temani dia mengurus dokumen, menghadapi keluarga, dan memperjuangkan haknya. Beberapa bulan kemudian, dia menang. Dan saat dia memeluk saya sambil menangis bahagia, saya sadar bahwa luka lama saya akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hidup saya perlahan menemukan kembali warnanya. Saya mulai melukis lagi, hobi yang sudah lama saya tinggalkan sejak menikah dengan Reza. Saya bepergian, mengunjungi tempat-tempat yang dulu hanya bisa saya impikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar bebas. Suatu sore, saya pergi ke Bali untuk meresmikan cabang rumah singgah yang kedua. Saya berdiri di tepi sawah, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Angin sore membelai wajah saya, membawa aroma tanah dan padi yang baru disiram hujan. Saya menutup mata. Dan untuk sesaat, saya merasakan kehadiran ayah saya di sekeliling saya. Saya teringat dulu, ketika hidup terasa seperti secangkir teh pahit yang harus saya telan. Rasanya begitu menyiksa saat itu, tetapi justru karena pahitnya, saya kini menghargai manisnya. Kalau saja saya menyerah di hotel kecil itu, saya tidak akan pernah sampai di sini. Kalau saja saya percaya bahwa saya lemah, mereka pasti sudah menang. Malam itu, di kamar penginapan saya yang menghadap sawah, saya membuka buku catatan saya. Saya sedang menulis sebuah buku, sebuah memoir tentang perjalanan saya selama ini, tentang seorang perempuan yang dikhianati, dijatuhkan, lalu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saya menulis di halaman pertama, untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam. Sebelum saya tutup cerita ini, ada satu bagian yang belum saya ceritakan kepada Bunda. Bagian tentang hari ketika saya pergi sendiri ke kantor cabang utama bank itu. Hari itu, sehari setelah saya tahu rumah saya dialihkan. Saya datang ke bank dengan tenang. Saya membawa kartu identitas, sertifikat asli yang baru saya ambil dari Pak Bram, dan keberanian. Petugas bank menerima saya di sebuah ruangan kecil, ditemani seorang manajer. Bu Anindya, kata manajer itu, surat kuasa ini sudah diverifikasi oleh notaris. Sah secara hukum. Saya meletakkan sertifikat asli saya di atas meja, perlahan dan penuh keyakinan. Pakistan, kata saya. Bandingkan tanda tangan di surat kuasa itu dengan tanda tangan saya yang ini. Manajer itu mengambil kaca pembesar, lalu memeriksa keduanya dengan saksama. Keningnya berkerut. Saya tahu, dia mulai melihat perbedaannya. Tanda tangan di surat kuasa ini agak berbeda. Gumamnya pelan. Tentu berbeda, kata saya. Karena saya tidak pernah membuat surat kuasa itu. Itu adalah tanda tangan yang dicuri dari formulir lain, lalu ditempelkan di dokumen ini. Dan saya bisa membuktikannya dengan bantuan notaris asli ayah saya. Manajer itu terdiam lama. Lalu, dia menelpon atasannya dan menjelaskan situasinya. Saya duduk tenang. Sementara di dalam dada saya, jantung berdegup keras. Ini adalah pertaruhan pertama saya. Kalau bank tidak percaya, semuanya akan lebih sulit. Tetapi saya tahu, kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu ada di pihak saya. Akhirnya, manajer itu mengangguk. Baik, Bu, kami akan membekukan proses pengalihan ini dulu. Sementara penyelidikan internal kami lakukan. Mohon Ibu lengkapi laporan dugaan pemalsuan. Saya menghela napas lega, walau wajah saya tetap tenang. Langkah pertama berhasil. Benteng mereka mulai retak, sedikit demi sedikit. Saat saya keluar dari bank itu, hujan turun rintik-rintik di kawasan Sudirman. Saya berdiri di bawah kanopi, memandang tetesan air yang jatuh di aspal. Anehnya, saya tidak merasa takut lagi. Saya merasa kuat untuk pertama kalinya sejak lama. Setiap langkah yang saya ambil sendiri mengembalikan satu keping harga diri yang pernah hilang. Saya teringat awal pernikahan saya dengan Reza 12 tahun yang lalu. Dulu, dia pria yang sederhana, yang membawakan saya martabak setiap malam minggu, yang berjanji akan menjaga saya dalam suka maupun duka sampai akhir hayat. Saya bertanya-tanya, kapan tepatnya dia berubah menjadi orang asing yang ingin menghancurkan saya? Mungkin perubahan itu terjadi perlahan, tanpa saya sadari. Mungkin
sejak ayah saya wafat, dan dia melihat warisan itu sebagai kesempatan. Mungkin sejak Wulan datang dan membisikkan kerakusan ke telinganya setiap hari. Atau mungkin keserakahan itu memang selalu ada, hanya menunggu waktu untuk muncul. Tetapi saya berhenti mencari jawaban itu, karena jawaban itu tidak akan mengubah apapun. Yang penting bukan kenapa mereka mengkhianati saya. Yang penting adalah bagaimana saya bangkit. Dan saya memilih untuk bangkit, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran. Itulah yang membuat saya berbeda dari mereka. Itulah yang membuat ayah saya hidup dalam diri saya. Sekarang, biarkan saya mengakhiri cerita ini dengan beberapa pesan untuk Bunda di luar sana. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kepercayaan, harga diri, dan keadilan. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup dan harta dirimu hanya atas nama cinta. Dan jangan pernah merasa bahwa menjadi perempuan berarti harus selalu mengalah pada ketidakadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi saya dulu, yang memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga, sampai dirinya sendiri terkikis habis. Kalau kamu salah satunya, saya ingin kamu tahu, diam bukanlah satu-satunya pilihan. Kamu berhak tahu apa yang kamu tanda tangani. Kamu berhak menjaga apa yang menjadi milikmu. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang lupa bahwa pernikahan dibangun di atas kesetiaan, bukan di atas perhitungan harta. Dan ada pula ibu mertua seperti Bu Sutina yang membela anaknya bahkan dalam kesalahan. Kepada mereka, roda kehidupan selalu berputar. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Tetapi cerita ini bukan tentang dendam. Bunda, ini tentang bangkit dengan kepala tegak. Saya tidak menghancurkan mereka dengan kebencian. Saya hanya menegakkan kebenaran yang ada. Sisanya, biarlah keadilan dan waktu yang menyelesaikan. Itu bukan lagi beban saya. Beban saya sekarang hanyalah memastikan tidak ada perempuan lain yang dijatuhkan seperti saya dulu. Pagi itu di Bali, ketika kabut tipis masih menyelimuti sawah. Saya bangun lebih awal. Saya duduk di meja kerja dengan secangkir teh hangat dan naskah buku saya yang hampir selesai. Judulnya saya tulis dengan tangan saya sendiri. Dari Pengkhianatan Menuju Cahaya. Sebuah memoir tentang kekuatan seorang perempuan yang menolak untuk dijatuhkan. Halaman terakhir buku itu masih kosong. Saya mengambil pena dan mulai menulis. Untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam, percayalah, badai pasti berlalu. Dan ketika matahari muncul kembali, kamu akan menemukan dirimu bersinar lebih terang. Karena perempuan yang telah melewati kegelapan justru tahu betul cara menghargai cahaya. Di luar jendela, langit pagi mulai cerah. Burung-burung berkicau di antara pepohonan. Saya menutup buku itu, lalu memandang sawah yang membentang hijau di kejauhan. Saya tersenyum, bukan karena saya telah menang melawan mereka, tetapi karena saya telah menemukan kembali diri saya yang dulu sempat hilang. Inilah kebahagiaan yang sejati. Bunda, bukan tentang memiliki harta yang berlimpah, tetapi tentang berdiri tegak di atas kaki sendiri dan berbagi terang dengan sesama. Seperti pelangi yang selalu muncul setelah hujan. Hidup saya yang dulu gelap kini penuh warna. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menyerah atau untuk bangkit dan bersinar. Saya memilih untuk bangkit. Dan kalau saya bisa, Bunda juga pasti bisa. Tidak ada kegelapan yang abadi. Tidak ada badai yang tidak pernah berlalu. Yang dibutuhkan hanyalah satu keputusan untuk tidak menyerah. Lalu, satu langkah kecil setiap hari. Karena dari satu langkah kecil itulah seluruh hidup yang baru dimulai. Terima kasih, Bunda, sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati Bunda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena setiap perempuan punya kisah, dan setiap kisah layak untuk didengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah berhenti bersinar.